Hai semuanya, perkenalkan nama saya Intan Putri Prabwati dari SMA Negeri 3 Taruna Angkasa Madiun. Di sini saya akan menjelaskan tentang sanitasi kesehatan. Nah, sanitasi kesehatan adalah upaya menjaga kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya. Misalkan kalian menyediakan air yang bersih untuk mencuci tangan, juga menyediakan tempat sampah untuk membuang sampah agar sampah tidak dibuang secara sembarangan. Sanitasi kesehatan punya 4 dimensi. Yang pertama yaitu adalah tubuh. Tubuh mempunyai dimensi fisik yang biasanya kita melakukan olahraga, bersantai, makan makanan yang sehat, dan juga tidur yang cukup. Yang kedua ada otak, yaitu dimensi mental, di mana kita biasanya membaca, menulis, mendidik, belajar keahlian-keahlian yang baru. Ya, yang ketiga ada jiwa, yaitu dimensi rohani, yang dimana kita biasanya bermeditasi, menulis jurnal, berdoa, menyimak media yang berkualitas tentunya. Nomor 4 ada hati, yaitu dimensi emosional, yang dimana kita biasanya menunjukkan emosi kita saat menjalin hubungan, memberikan pelayanan, tertawa, bersedih, senang, ataupun yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebersihan dan kesehatan. Apa sih kebersihan itu? Kebersihan ialah keadaan bebas dari kotoran, diantaranya debu, sampah, dan juga bau. Sedangkan kesehatan ialah keadaan sehat dan aman secara fisik, mental, dan juga sosial. Menjaga kebersihan dan kesehatan sangatlah penting karena tidak sepanjang waktu kita akan terus sehat. Dan seringkali kita juga akan merasakan sakit dan baru sadar jika bahwa penting sekali untuk menjaga kebersihan dan kesehatan agar tubuh kita selalu sehat, agar beraktivitas sehari-hari pun nyaman dan tidak terganggu. Cara menjaga kebersihan dan kesehatan antara lain yaitu seperti mandi secara teratur 2 kali sehari, menyikat gigi selesai makan, mencuci tangan apabila telah menggunakan tangan untuk menyentuh barang-barang yang kotor, juga tidak menyebarkan kotoran dan menularkan kuman penyakit bagi diri sendiri maupun orang lain, serta menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih dan sehat. Nah, semakin banyak kita mengetahui manfaat dan juga akibat dari pedulinya kita terhadap menjaga kebersihan dan lingkungan, perubahan yang diharapkan adalah adanya karakter positif remaja dalam menjaga kebersihan dan kesehatan yang juga memberikan dampak pada keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Nah, selanjutnya itu adalah gaya hidup bersih dan sehat. Cara menjaganya yang pertama ialah mengatur pola makan. Nah, kita harus makan makanan yang bergizi dengan cara yaitu 4 sehat 5 sempurna agar nutrisi dan juga zat besi dan lain-lain dalam tubuh kita terpenuhi secara cukup. Nah, yang kedua adalah melakukan olahraga. Gampang sekali loh melakukan olahraga. Kalian bisa berjalan kaki di sekitar rumah, itu pun sudah termasuk olahraga ringan. Nah, kalau kalian lihat, mungkin kalian bisa melakukan olahraga seperti voli, renang, sepak bola, basket, dan lain-lainnya. Kita harus rajin melakukan olahraga setidaknya 3 kali dalam seminggu, tidak merokok dan minum minuman beralkohol. Nah, memang benar bahwa seseorang tidak akan langsung sakit jika menghisap 1 batang rokok ataupun segelas minuman alkohol. Tapi dampak kedepannya itu akan buruk sekali untuk diri kita maupun orang-orang yang kita sayangi. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan adalah mengatakan tidak jika ada seseorang yang menawarkan alkohol ataupun rokok kepada kita. Nah, yang nomor 4 adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan menggantinya dengan berjalan kaki ataupun bersepeda. Nah, awal-awal kalian melakukannya mungkin akan terasa capek ataupun pegal, tapi lama-kelamaan kebiasaan tersebut akan terasa ringan dan juga mempunyai banyak manfaat. Nah, salah satu manfaat yang bisa kita peroleh yaitu adalah menghemat pengeluaran, mengurangi emisi gas rumah kaca, keamanan dan kenyamanan pun terjamin, lebih banyak aktivitas ataupun olahraga fisik, hemat tenaga, tidak perlu mencari tempat parkir, bisa menikmati pemandangan, dan juga bersosialisasi dengan lingkungan dan juga masyarakat sekitar. Yang kelima adalah menjaga kebersihan
fasilitas kamar mandi, tempat cuci, dan juga toilet. Nah, setiap rumah kan pastinya punya fasilitas tersebut ya. Dan coba bayangkan kalau ada yang tidak punya, pasti aktivitasnya pun terhambat seperti mau mandi atau mau pergi ke toilet. Nah, toilet itu seringkali gampang kotor ya, jadi itu kebersihannya harus lebih dijaga. Nah, jika tidak rajin dibersihkan akan membuat bakteri dan juga kuman-kuman bersarang di tempat tersebut dan bisa menyebabkan banyak sekali orang yang terjangkit penyakit jika kebersihan kamar mandinya tidak dijaga. Nah, yang nomor 6 ada pembuangan sampah dan limbah keluarga. Jika kita membuang sampah sembarangan, dampak yang ditimbulkan bisa merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan juga banjir, dan juga berbagai macam penyakit lainnya. Nah, agar sampah dan limbah keluarga tidak mengganggu kenyamanan dan menimbulkan penyakit, sebaiknya kita membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan. Pembuangan limbah pun juga harus diolah lagi. Contoh penyakit yang ditimbulkan jika kita kurang menjaga kebersihan dan juga kesehatan. Yang pertama adalah diare. Nah, cara mencegah diare itu kita harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, misalnya mencuci tangan sesudah makan, menutup makanan agar tidak dihinggapi lalat, menjaga kuku agar tetap bersih dan pendek, dan juga minum larutan gula garam. Selanjutnya adalah demam. Pertolongan pertama yang bisa kita lakukan saat ada orang yang demam yaitu adalah mengkompresnya dengan air hangat dan segera hubungi layanan kesehatan di sekitar rumah kalian. Ada DBD. DBD diakibatkan oleh virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, pencegahannya bisa kita lakukan ada 3M. Yang pertama yaitu menguras, menimbun, dan juga menutup. Kita juga harus banyak minum air putih, dan juga jika terkena DBD kalian harus segera membawanya ke rumah sakit. Nah, selanjutnya ada gizi buruk. Gizi buruk adalah suatu keadaan kekurangan konsumsi zat gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dalam makanan sehari-hari, yang ditandai dengan berat badan dan juga tinggi badan yang tidak sesuai. Nah, cara pencegahannya bisa kita lakukan yaitu adalah mengkonsumsi makanan dan juga minuman yang bergizi. Nah, tadi adalah penjelasan saya tentang sanitasi kesehatan, utamakan kebersihan dan juga kesehatan lingkungan. Nah, teman-teman kalian juga harus menjaga pola hidup yang sehat agar terhindar dari kuman dan juga penyakit. Juga rajin olahraga agar tubuh kalian tetap sehat dan bugar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.